Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua adik-adik? Sehat? Alhamdulillah. Semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baik, pertama-tama Bapak absensi dulu ya semuanya. Burhan? Ya. Caca? Adik. Hasan? Zulfan? Zulfan mana Zulfan? Oh ada. Sari? Ya. Radit? Masya Allah, hadir semua ya. Masya Allah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang akhlak tercela. Mungkin bisa dibuka bukunya masing-masing ya di bab akhlak tercela. Di situ ada dua ya, ada nifak, ada juga keras hati. Namun fokus pembahasan kita pada kesempatan kali ini, pertama kita akan membahas nifak ya. Nifak. Apa itu nifak? Apa sih nifak? Apa itu nifak? Ada yang tahu apa itu nifak? Masya Allah. Baik, nifak itu berasal dari kata nafiko ya, yang berarti lubang tempat keluarnya hewan sejenis tikus dari sarangnya ya. Namun ada pendapat lain bahwa nifak ini berasal dari kata nafak yang berarti lubang tempat bersembunyi ya. Jadi secara bahasa nifak itu adalah ketidaksamaan antara lahir dan batin gitu. Adapun menurut pendapat ulama seperti Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan bahwa nifak secara bahasa itu sinonim dari kata mencela ya. Jadi nifak itu sinonim dari kata mencela, membuat makar ya. Kemudian dia menampakkan kebaikannya lalu menutupi kejahatannya ya. Itu nifak. Jadi orang yang melakukan perbuatan nifak itu adik-adik disebut apa? Ada yang tahu? Orang yang melakukan perbuatan nifak itu disebut orang munafik. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Kemudian Ibnu Katsir juga menjelaskan munafik itu apa? Munafik adalah seseorang yang keluar dari jalan kebenaran menuju jalan kesesatan. Ya, itu munafik. Berkaitan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya Al-Qur'an, "Innal munafiqina humul fasikun." Jelas bahwa Allah mengatakan innal munafiqina humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi itu ada ya, orang-orang yang munafik itu adalah sesungguhnya orang-orang yang fasik. Ini dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 67. Jadi ya sebagai seorang muslim jelaslah kita tidak mau menjadi orang-orang yang fasik. Oleh karenanya kita harus berusaha berlepas diri dari perbuatan nifak ini ya. Selanjutnya macam-macam nifak. Nifak itu terbagi dua. Ada nifak akbar, ada nifak asgor. Ada yang tahu apa nifak akbar? Ada? Ya, Zulfan? Masya Allah. Ya, jadi nifak akbar itu adalah seseorang yang menampakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala namun sebenarnya dia tidak beriman. Seseorang yang menampakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala namun sebenarnya dia tidak percaya itu. Dia tidak yakin. Artinya dia tidak beriman sebenarnya. Itu nifak akbar. Kemudian nifak asgor. Apa itu nifak asgor? Nifak asgor adalah manakala seseorang yang menampakkan segala amal. Jadi secara zahir dia itu kelihatan baik, masya Allah, wah, dia soleh gitu, dia baik orangnya, dia merupakan orang yang berakhlak gitu. Jadi dia itu, jadi nifak asghar ini adik-adik, orang yang menampakkan jelas amal-amalnya, namun sesungguhnya dia tidak seperti itu. Dia menampakkan jelas amal-amalnya, namun sesungguhnya dia tidak seperti apa yang secara zahir itu kelihatan pada dirinya gitu. Artinya dia hanya menampakkan kebaikan-kebaikannya gitu, namun
sesungguhnya dia tidak seperti itu. Artinya bertolak belakang dari seperti itu. Baik adik-adik, selanjutnya bagian yang tidak kalah penting yang harus kita ketahui, apa itu tanda-tanda nifak, tanda-tanda orang yang munafik ya. Jadi ada beberapa tanda-tanda orang yang munafik. Apa itu? Apa saja? Nah, yang pertama, apabila ia berkata apa? Dia berdusta. Berdusta itu orang yang tidak jujur. Artinya dusta itu dia berkata namun tidak sesuai realita. Itu dusta. Dusta itu artinya dia berbohong. Dusta itu apa? Bohong. Ketika dia berkata, ketika kita mendengarkan ucapannya, ketika dia mengatakan sesuatu, dia sebenarnya dia berdusta. Dia tidak benar mengatakan hal tersebut. Berdusta dia, berbohong dia. Itu orang yang munafik. Kemudian, apabila ia berjanji, ia tidak menepatinya. Dia ingkar janji, teman, adik-adik semua. Ya, dia ingkar janji. Jadi, ketika dia mengikat janji kepada kita, dia menjanjikan sesuatu kepada kita, kemudian dia sendiri melanggar janjinya itu. Inilah orang munafik, adik-adik semua. Dan tanda yang ketiga adalah apabila ia diberi amanah, dia apa? Dia berkhianat. Subhanallah. Orang yang diberi amanah harusnya dia bertanggung jawab atas apa yang diamanahi, gitu ya kan? Jadi ketika dia diberi amanah, diberi tanggung jawab, diberi tugas dan lain sebagainya, dia masa bodoh akan tanggung jawab yang ia pegang, gitu ya. Dia tidak peduli dengan tanggung jawab tersebut, melainkan kalau kata orang sekarang tuh bodoh amat. Masa bodoh, dia tuh bodoh amat terhadap apa yang dia dia pegang, gitu, hak orang yang ia harus tanggung jawab akan hal itu gitu. Ya, mungkin itu ya sedikit gambaran tentang orang-orang munafik. Jadi memang orang munafik itu adalah orang yang sombong, orang yang selalu mengingkari janji, orang yang selalu berbohong, berdusta setiap ucapannya. Ya memang begitulah orang-orang munafik. Orang-orang munafik, orang-orang yang memang tidak bisa kita percayai, tidak bisa kita lihat kebaikan-kebaikan padanya ya. Maka untuk kita semua generasi muslim, anak-anak muslim, maka kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang semacam ini ya. Baik, pada kesempatan kali ini juga Bapak menyediakan lilin ya. Nanti mungkin adik-adik akan tahu apa maksud Bapak menyediakan lilin ini. Yang pertama, Bapak akan menyalakan lilinnya. Nah, jadi orang yang munafik itu diumpamakan ketika ia menyalakan cahaya, menyalakan api ya. Kemudian Allah matikan cahaya tersebut. Allah angkat cahaya tersebut, mati. Nah, mati seperti ini, inilah umpama contoh orang yang munafik gitu. Orang yang munafik itu ketika ia menyalakan api, kemudian Allah mengangkat cahaya tersebut dari sekelilingnya ya. Kemudian setelah itu dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia buta. Buta artinya ketika cahaya tersebut tidak ada, kan jelas tidak bisa dilihat ya. Tidak ada cahaya apa-apa. Tidak ada cahaya yang menyinari sekelilingnya, sehingga mata tidak lagi berfungsi karena sudah tidak dapat melihat apa-apa. Kemudian telinganya udah tidak bisa mendengar apa-apa karena gelap gulita, tidak bisa berbicara karena bisu dan lain sebagainya. Nah, inilah perumpamaan orang yang munafik itu, adik-adik semua ya. Jadi sangat mengerikan ya. Allah akan membalas orang munafik ini dengan seberat-beratnya ya. Karena memang perbuatan munafik ini adalah perbuatan yang melenceng dari agama. Maka jelas ya, orang yang munafik ini ya, Allah benci orang yang munafik. Allah tidak suka dengan orang-orang yang munafik. Maka dari itu Allah akan membalasnya dengan balasan yang seberat-beratnya ya. Baik, mungkin itu saja pelajaran yang bisa kita dapatkan pada kesempatan kali ini ya. Itu yang Bapak bisa jelaskan pada pertemuan kali ini. Baik, itu tadi video pembelajaran singkat yang bisa saya buat tentang materi akhlak tercela, yaitu munafik, dengan menggunakan metode perumpamaan dan alat peraga, yaitu lilin ya.
Semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua, ya, bisa menambah wawasan buat kita semua dan bisa dipraktekkan di dalam pembelajaran khususnya akidah akhlak, ya, baik di MTS maupun di MA. Mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.